Sekali lagi, ini adalah momentum yang baik untuk merubah mindset dan paradigma ASN. Kita sudah ditampakkan betul bahwa ASN itu perlu profesional, termasuk dalam proses pemindahan ke IKN dan lainnya. Perlu kita mempertimbangkan, mensejahterakan. Kita akan menghadapi PR besar pemindahan ibu kota yang sudah punya payung hukum undang-undang. Tapi kami berharap bahwa transisi ibu kota itu harusnya tidak banyak mengganggu proses layanan publik. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Sekarang ini pemerintah akan merekrut ASN sebanyak 2,3 juta orang. Nah, cuma ya rekrutmen ini bersamaan dengan musim pilkada di seluruh Indonesia. Nah, ini bisa menimbulkan persoalan, sehingga Ombudsman Pusat ya mengantisipasi itu dan mengusulkan kepada pemerintah, DPR, supaya menunda terlebih dahulu ya ASN, rekrutmen ASN, supaya tidak menimbulkan kontraksi atau permasalahan baru di kemudian hari, atau tidak terjadi politisasi ASN gitu. Untuk membahas ini saya mengundang Pak Dan Satria sebagai Ombudsman Jawa Barat, membicarakan mengapa Ombudsman Pusat itu mengusulkan supaya ditunda terlebih dahulu, jadi tidak bersamaan dengan musim pilkada. Apa alasan-alasan yang melandasinya? Saya mengobrol dengan Pak Dan melalui Zoom. Pak Dan, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya untuk selalu peka terhadap perkembangan persoalan ASN yang menjadi tanggung jawab Ombudsman. Luar biasa Pak Dan sebagai pejabat Ombudsman. Dia selalu mengundang dan perhatian pada isu-isu layanan publik Pak Dedi. Dan kira-kira kenapa Ombudsman itu sampai mengusulkan ya kepada pemerintah dan DPR itu agar rekrutmen ASN yang 2,3 juta itu tidak dilakukan bersamaan dengan acara atau hajatan pilkada, Pak? Pak Dedi, bahwa pernyataan atau usulan dari Ombudsman Republik Indonesia itu kami sampaikan dalam rapat koordinasi bidang kepegawaian yang membahas pengawasan rekrutmen CPNS dan juga netralitas ASN dalam Pilkada 2024. Dalam di Kemendagri. Di kantor Ombudsman. Saya hadir waktu itu. Dihadiri oleh Kemenpan RB, Dinas Kementerian Pendidikan, dan juga bagian kepegawaian dan inspektur seluruh Indonesia. Jadi disampaikan dalam pertemuan tersebut, kita mengacu pada hasil Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan Pilpres kemarin. Meskipun dalam putusan tersebut tidak secara langsung mengkaitkan keterlibatan aparatur atau ASN dalam kegiatan demokrasi tersebut, secara masif, terstruktur, dan sistematis, tapi putusan tersebut mengakui bahwa ke depan netralitas aparatur negara ini harus betul-betul diperbaiki. Kira-kira ringkasan putusannya seperti itu. Ya, indikasi adalah gitu ya. Itu yang menyebabkan kemudian Ombudsman mengusulkan agar rekrutmen CPNS pada tahun 2024
2024 ini ditunda sampai selesai pilkada. Terutama kalau tadi mengacu yang disampaikan Pak Dedi, dari 2,3 juta rekrutmen CPNS tahun 2024 ini, ada sekira 1,9 juta itu formasinya diperuntukkan bagi pemerintah daerah. Nah, ini kan kemudian menjadi potensial ya. Betul. Ini meskipun Recording in belum progress. terjadi, tapi kita tadi seperti Pak Dedi sampaikan, ini punya potensi untuk mengulang kejadian seperti Pilpres kemarin. Sehingga Ombudsman menyarankan bahwa penundaan tersebut agar kualitas CPNS yang direkrut itu betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip rekrutmen yang objektif, profesional, dan akuntabel. Meskipun jebakan Batman-nya Pak Dedi, kalau menunggu selesai pilkada itu akhir tahun ya. Betul. Tentu harus ada perbaikan atau penyempurnaan proses-proses tahapan-tahapan yang sudah diselesaikan atau sudah dimulai sekarang. Kira-kira begitu Pak Dedi. Bisa-bisa jadi tahun depan, 2025. Kalau itu enggak. Betul. Persiapan-persiapan yang terkait dengan CPNS kan bisa dimulai tanpa mengganggu tadi proses-proses seleksi yang bisa dilakukan misalnya di akhir tahun. Gitu. Ya. Beres pilkada kan Oktober, Pak. Seluruhnya ya. Nah, berarti mungkin setelah Oktober itu baru proses seleksi dipertimbangkan gitu, supaya tidak ada transaksi atau janji politik, misalnya Anda akan diterima jadi ASN kalau Anda dukung calon ini, calon itu, kan gitu Pak. Ya, jadi kalau sudah selesai itu artinya clear lah gitu, tidak ada proses transaksi seperti itu. Ya, dan menurut saya ya tidak ada tahapan yang terganggu. Bukankah birokrasi tidak mengurusi pilkada juga? Gitu ya. Jadi birokrasi bisa berjalan saja persiapan, hanya waktu misalnya pengumuman atau tahapan seleksi yang krusial bisa disesuaikan dengan jadwal pilkada di masing-masing daerah. Begitu Pak Dedi. Jadi yang ditunda itu supaya tidak bersamaan dengan proses pilkada, yaitu proses seleksinya. Ya kan? Tapi proses menuju seleksi itu bisa dilaksanakan. Dalam pandangan kami begitu Pak Dedi, karena birokrasi tidak ada urusan langsung dengan persiapan pilkada. Gitu. Jadi bisa berjalan sebenarnya kita tanpa terganggu oleh tahapan pilkada itu sendiri. Kalau dari sudut prosedur kan seperti itu Pak. Tapi kan kalau dari sudut politik bisa saja. Baik Itulah kenapa kami mengusulkan penundaan. Betul. Karena bagaimanapun proses-proses birokrasi bagaimanapun tidak bisa menjamin sepenuhnya intervensi dari proses politik. Nah itu Pak Dedi. Jadi usulan Ombudsman itu sudah benar. Tetapi misalnya tanggapan dari salah seorang anggota DPR misalnya, ya Pak Girsang atau apa gitu ya, yang kita baca di media, sulit ya rekrutmen ASN ini ditunda. Tetapi ya usulan dari Ombudsman itu harus diperhatikan. Menarik, bersayap, maklum politisi kan Pak. Ya tentu bahwa banyak kepentingan ya. Ombudsman hanya mewakili satu atau menyuarakan satu kepentingan saja. Dengan tadi alasan yang sudah saya sampaikan. Tapi tentu menurut saya berbagai kepentingan itu harus duduk bersama dan mencari solusi yang terbaik. Karena saya kira kita semua, bukan hanya kami, menginginkan proses CPNS ini berjalan objektif dan menghasilkan PNS yang profesional, yang tanpa embel-embel atau punya kaitan, punya hutang budi dengan politik. Itu yang kita harapkan bersama, saya kira Pak Dedi. Dan investasi kita dengan proses seleksi 2,3 juta ini sudah sangat mahal ya. Sayang kalau kemudian
kita mengkerucut pada hasil-hasil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan profesionalitas. Sayang kan? Ya. Respon sementara ini dari pemerintah gimana Pak? Kalau tadi kan dari DPR gitu ya, kelihatannya sulit ditunda gitu, tapi ya harus diperhatikan suara dari Ombudsman. Nah dari misalnya Mendagri seperti apa? Terutama Kemenpan RB ya. Ya, Kemenpan RB ya. Leading dari proses rekrutmen ini. Saya kira kalau kementerian kan levelingnya adalah leveling teknokratis. Pertimbangan-pertimbangannya menurut saya sampai hari ini sedang dipertimbangkan dalam konteks teknokratis. Tentang tadi kesesuaian seperti Pak Dedi sampaikan, kesesuaian dengan anggaran, penyerapan anggaran yang juga dibatasi waktunya pada akhir tahun nanti dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira proses-proses itu masih bergulir, termasuk bagaimana penyempurnaan tahapan agar tetap berbagai kepentingan yang tadi kita bahas tersebut dapat dipertimbangkan. Ini saya kira masih terus berjalan, tapi mudah-mudahan semata-mata dengan pertimbangan teknokratis, Pak Dedi. Ya, tanpa kita terlalu jauh membuat praduga gitu, meskipun itu sah saja karena politik ya harus lebih banyak curiganya Pak. Dan dinamis. Ya, tapi di tengah problematika rekrutmen ASN itu muncul juga problem di mana 11.000 lebih ya ASN ini sudah dirancang untuk segera pindah ke IKN. Nah, di situ ramai juga kan Pak, karena ASN-ASN yang mau dipindahkan itu mempertimbangkan apakah infrastruktur di sana sudah tersedia dengan lengkap, rumah sakit, sekolah, gitu. Mall-mall atau toko untuk tadi ya memenuhi kebutuhan mereka gitu. Termasuk insentif-insentif. Apa bedanya saya tinggal di Jakarta misalnya, ya dengan kemudahan yang begitu leluasa, kemudian insentif juga terbuka lebar di Jakarta, tiba-tiba harus pindah ke IKN dengan keterbatasan infrastruktur gitu. Penuh ketidakpastian. Gimana Pak? Pak Dedi, saya baru dapat kabar bahwa pemindahan ASN ke ibu kota Nusantara ini diundur dari Juli ke September karena fasilitas yang ada di sana akan difokuskan terlebih dahulu untuk mendukung upacara memberi peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia bulan Agustus nanti. Jadi sarana yang tadinya mungkin dipersiapkan untuk tempat tinggal ASN pasti terlebih dahulu akan difokuskan untuk para tamu yang akan menghadiri peringatan kemerdekaan kita di sana sebagaimana diharapkan oleh Pak Presiden. Yang kedua, Pak Dedi, saya ingin sampaikan juga Ombudsman memang melakukan pengawasan secara bertahap terhadap proses pemindahan ibu kota ke IKN tersebut. Pada tahun 2021 sampai 2024 memang perhatian kami sebagaimana tadi Pak Dedi sampaikan adalah untuk menjamin perpindahan tersebut sudah didukung oleh infrastruktur maupun sarana-sarana pendidikan dan sarana umum lain, termasuk yang menjadi perhatian kami adalah sarana komunikasi. Karena kami berharap kehadiran IKN itu juga menjadi momentum untuk perubahan mindset dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi. Antara lain pemerintahan yang berbasis elektronik. Nah, ini yang kami awasi Pak Dedi dan sejak 2022 sampai 2024. Jadi kami masih melihat hal-hal tersebut perlu dipastikan sebelum seperti yang tadi Pak Dedi sampaikan, ASN yang jumlahnya
11.916 tersebut akan berpindah. Yang kedua atau yang ketiga, kami juga menyadari bahwa memindahkan ibu kota tidak sekedar memindahkan bangunan maupun orang, tapi juga memindahkan tata kelola. Termasuk aspek budaya juga, adaptasi budaya. 11.000 ini bisa beradaptasi, kan tidak mudah Pak Dedi. Dengan lingkungan baru. Dengan lingkungan baru. Dengan banyak binatang, pohon-pohon, ya. Betul. Ini bagaimana proses adaptasi, sehingga kami berharap hal tersebut sudah dipersiapkan dengan matang sehingga proses adaptasi semakin pendek, sehingga hambatan layanan publik juga semakin kecil karena mereka sudah langsung siap bekerja di sana dengan proses adaptasi yang pendek. Itu juga yang menjadi perhatian kami. Terakhir, dalam kajian kami juga menemukan ada masalah-masalah dalam proses pembangunan di IKN maupun wilayah-wilayah di sekitar IKN, terutama penggunaan lahan yang belum selesai. Maksudnya apa Pak, penggunaan lahan? Proses jual beli atau proses hibah dari pemerintah untuk ASN yang tinggal di sana atau gimana? Selain itu Pak Dedi, ini juga proses pengembangan wilayah di IKN juga mengganggu layanan pertanahan kepada masyarakat yang ada di sana. Kan ada larangan untuk tidak memindahkan tangan dan lain-lainnya. Tentu tujuannya baik agar tidak ada spekulan, tidak ada. Tapi proses-proses seperti itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya, bisa menimbulkan konflik pertanahan ini. Betul, antara pendatang dengan orang setempat. Betul, dan kita seringkali juga harus belajar bagaimana proyek-proyek strategis ketika sudah digunakan masih menyisakan masalah-masalah pertanahan, soal ganti rugi yang belum tuntas, soal pengalihan lahan administrasinya yang belum selesai. Nah, menurut kami itu juga salah satu saran atau koreksi yang perlu diselesaikan terlebih dahulu agar tadi Pak Dedi sudah menyentil agar tidak jadi masalah di kemudian hari yang kemudian tidak mendukung kelancaran pemerintahan di sana. Gitu. Bayangkan nanti kalau kita memerintah di sana tiba-tiba setiap hari ada demo gitu kan atau kita menyaksikan juga ada masyarakat adat yang kemudian haknya tertinggal, itu kan tidak elok dan akan mengganggu dalam tanda kutip kelancaran pelayanan oleh pemerintah di sana. Nah, 4 catatan ini Pak Dedi yang dalam 2002 sampai 2024 sudah menjadi saran dan koreksi kami kepada pemerintah. Kalau tidak salah, ini sudah jadwal mundur mungkin pertama atau kedua itu dari keinginan Pak Presiden ya untuk segera pindah itu, tapi dengan melihat perkembangan intensitas volume persoalan-persoalan, apalagi soal pertanahan, ini kan sangat sensitif Pak. Secara hipotetis, kayaknya agak berat juga kalau harus September selesai atau pindah gitu Pak. Karena kan kalau soal pertanahan itu belum selesai, wah itu bukan menyelesaikan masalah, bukan pindah IKN itu bangsa kita semakin baik, tata kelola kita semakin baik, atau pelayanan publik semakin baik, itu bisa-bisa terganggu dengan masalah-masalah teknis seperti itu. Bahkan kan prinsipil, karena ini kan persoalan antara hak orang-orang pribumi di sana itu dengan pendatang. Kan orang pendatang ke pendatang kan sensitif ya, apalagi urusan-urusannya tidak selesai. Nah, menurut pendapat Ombudsman, masalah nggak kalau harus mundur lagi gitu Pak, daripada ya harus melahirkan masalah-masalah baru yang tidak perlu gitu. Persoalannya bukan mundur atau tidak, karena sooner or later kita akan pindah, ini sudah ada keputusan, bahkan sudah ada undang-undang kan. Tapi persoalannya kita menyadari proses ini proses yang akan panjang, jangan terburu-buru dengan target jangka pendek.
sebuah penataan kota, sebuah tadi perubahan mindset, sebuah proses adaptasi itu proses yang sangat panjang. Jadi prosesnya tentu harus dimulai dengan bertahap, tapi jangan kemudian ditargetkan penyelesaian dalam jangka waktu pendek. Proses ini akan panjang. Ada masalah-masalah yang sambil berjalan pun harus diselesaikan. Jadi bagi kami menyarankan agar coba dibuat timeline yang lebih panjang dalam proses pemindahan ini. Sehingga kegiatan layanan publik tidak terganggu. Tadi yang disampaikan dalam jangka pendek, perpindahan belasan ribu orang, adaptasi jangan sampai mengganggu layanan dari pusat ke daerah-daerah, ke provinsi, bahkan ke masyarakat langsung. Yang kedua juga proses tahapan panjang agar ada penataan, agar ada sosialisasi, agar ada ruang-ruang yang bisa didialogkan dengan masyarakat yang sudah ada di sana. Sehingga semua orang, sebagaimana harapan kita semua, Pak Deddy, pemindahan ibu kota ini memberikan efek baik pada wilayah lokal maupun Indonesia secara keseluruhan. Kan begitu. Jadi prinsip kami bukan soal mundur jadwalnya mulainya, tapi bahwa ini harus timeline-nya harus panjang. Jangan terburu-buru. Apalagi kita pada tahun ini akan menghadapi juga perubahan struktur pemerintahan di pusat. Ada kementerian yang akan mungkin bertambah, berkurang, ada menteri baru, kebijakan baru. Jadi menurut kami harus dilihat dalam terminologi panjang. Yang pasti bertambah 40-an kementerian yang pada zaman Ibu Mega kan kayaknya cuma 30-an kementerian, ya. Belum lagi 40 kementerian itu ditambah wakil menterinya. Oh, luar biasa. Dan tentu satu lagi Pak Deddy, dengan adanya nanti pemerintahan baru, tentu visi dan misi rencana jangka panjang pembangunan juga akan berubah. Harus mengakomodir visi dan misi dari presiden, wakil presiden dengan jajarannya. Nah ini kan juga membutuhkan proses penghitungan ulang tentang program, tentang anggaran. Jadi terhadap IKN ini kami sudah sampaikan bahwa ini adalah proses jangka panjang. Saya ulangi seperti itu. Jadi jangan sampai target-target itu diminimalisir dalam konteks jangka pendek. Sebelum persoalan itu matang, dibahas, dan dipertimbangkan. Kira-kira begitu Pak Deddy. Oke Pak. Ada pertimbangan lain, ada persoalan lain ketika ya itu kawan-kawan di DPR menyatakan bahwa kita tidak akan pindah ke IKN. Jadi Jakarta ini sebagai posnya, rumahnya orang-orang DPR lah, gitu. Jadi eksekutif di IKN, ya di Kalimantan, DPR di Jakarta. Nah, ini bagaimana implikasi pelayanan publiknya kan? Karena kan harus rapat intensif antara pemerintah, eksekutif dengan legislatif. Nah, sementara misalnya harus bolak-balik Jakarta Kalimantan, berapa kosnya ya Pak ya? Gitu. Apa karena bukan IKN ini kan penyelenggara negara ya, DPR itu bukan sebagai ASN, iya kan? Apakah karena itu misalnya mereka menolak untuk berkantor atau ya sama-sama pindah ke IKN itu? Apa ya pertimbangannya seperti itu? Kalau kami sih di luar tadi ya, di luar tentu opini DPR, kami justru ini menganggap sebagai momentum untuk memperbaiki kondisi ibu kota yang multifungsi seperti Jakarta. Jadi pemerintahan ongkoh ya Pak, Pak Deddy ya, ekonomi ongkoh, sosial ongkoh, bebannya jadi terlalu berat. Gado-gado. Jadi ini jadi momentum agar betul-betul dipisahkan. IKN nanti menjadi pusat pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Sehingga Jakarta sudah ada undang-undangnya akan berkembang, bahkan memperluas fungsi ekonomi atau fungsi-fungsi sosial lain. Nah ini saya kira cepat atau lambat, tentu saya tidak bisa mengomentari alasan dari pendapat anggota DPR, tapi saya kira persiapan yang matang lah yang akan menentukan. Kalau semuanya sudah beres, berbagai hambatan
transportasi, komunikasi, fasilitas dan sarana umum, saya kira tidak ada alasan untuk kita tidak memanfaatkan ibu kota Nusantara ini sebagai pusat pemerintahan. Karena kita sudah tahu persis, meskipun tentu seringkali juga kita menyaksikan dan kita perlu belajar dari sana, perpindahan ibu kota kabupaten misalnya. Seringkali prosesnya kan lama. Penyediaan sarananya, pembangunan, sehingga tidak juga menjadi daya tarik orang untuk datang ke sana dan bekerja di sana, kan begitu Pak Deddy ya. Ada banyak kan daerah-daerah pemekaran yang tidak sukses kemudian menjadi pusat pemerintahan dan menjadi daya tarik orang untuk bekerja di sana. Dan menjadi daerah termiskin. Betul, Pak Deddy. Saya misalnya mendengar banyak kota pemekaran tempat tinggal ASN-nya tetap di kota atau kabupaten yang lamanya, sehingga tetap tidak efisien, tetap kemudian tidak mempengaruhi kelancaran layanan publik. Nah ini memang menjadi harusnya belajar. Yang menarik Pak Deddy apa? Indonesia ini pemindahan IKN di Indonesia itu menjadi pengalaman pertama pemindahan ibu kota yang lintas pulau dengan jarak terjauh. Jadi kita belum punya pengalaman dari negara lain yang berpindah dari satu daratan atau satu kota terdekat. Kalau ini memang harus dipertimbangkan, membuka area di Pulau Baru, ada masyarakat yang sudah tinggal di sana dengan kultur baru, ada proses infrastruktur yang juga baru. Jadi saya kira wajar kalau di awal-awal ini akan ada hambatan orang untuk pindah ke sana. Termasuk ASN Pak Deddy, perlu ada insentif agar mereka mau ke sana pada saat ini, gitu Pak Deddy. Baik, begitu melebar dan kualitas persoalan sangat ini ya. Tapi dari sudut kepentingan publik sebetulnya tadi ya DPR ya tentu akan menjadi lebih efisien, lebih efektif dalam melaksanakan pekerjaannya bersama eksekutif, bersama yudikatif, kalau sama-sama memang berada di satu tempat ya yang kondusif gitu. Nah, biarlah Jakarta itu menjadi tempat yang lain gitu, menjadi dunia yang lain gitu, yang mungkin lebih spesifik, lebih fungsional gitu ya untuk masyarakat kita. Dan ada rekomendasi-rekomendasi yang mungkin perlu disampaikan? Yang berkaitan dengan ini ya Pak. Jadi kami pada tahun ini tadi terhadap ASN, sekali lagi ini adalah momentum yang baik untuk merubah mindset dan paradigma ASN. Kita sudah ditampakkan betul bahwa ASN itu perlu profesional, termasuk dalam proses pemindahan ke IKN dan lain-lainnya. Perlu kita mempertimbangkan, mensejahterakan dan mendukung sarana-sarana yang membuat dia profesional. Itu yang pertama. Menurut saya dalam 2024 ini kita harus belajar betul bagaimana memisahkan ASN sebagai organ teknokratis. Yang kedua, saya kira kita akan menghadapi PR besar pemindahan ibu kota yang sudah punya payung hukum undang-undang, tapi kami berharap bahwa transisi ibu kota itu harusnya tidak banyak mengganggu proses layanan publik. Mohon dipertimbangkan, mohon dipersiapkan dengan matang agar perpindahan ibu kota ini tidak mengganggu kelancaran layanan publik. Itu saja Pak Deddy yang kami harapkan di dalam diskusi ini. Itulah teman-teman rekomendasi, usulan, suara dari Ombudsman tentang masa depan ASN yang lebih proporsional, lebih akuntabel, dan berorientasi melayani kepentingan publik. Sampai jumpa.